Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresya Wida Aprilia, PBSI semester 5 pagi. Di sini saya menyajikan materi cerita rakyat. Pertama-tama saya akan menyajikan sebuah materi cerita rakyat untuk siswa dari pengertian teks cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, fungsi cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, unsur-unsur cerita rakyat. Jadi mulai pengertian cerita rakyat adalah cerita yang sudah berkembang di setiap daerah dan menceritakan legenda atau asal-usul yang terjadi pada suatu daerah. Lalu ada ciri-cirinya juga, saya akan menyebutkan satu saja di video, yaitu cerita rakyat pada umumnya disampaikan dengan secara lisan. Untuk fungsi cerita rakyat adalah satu, fungsi dari sarana pendidikan adalah pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan amanat atau pesan yang bisa bermanfaat bagi kepribadian dan watak para pendengarnya. Yang kedua adalah fungsi dari sarana hiburan adalah bisa mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, legenda atau mite, dan bisa merasakan seperti diajak berkelana ke dalam alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup seperti biasanya. Ada juga jenis-jenis cerita rakyat, yaitu ada legenda, mitos atau mite, lalu ada dongeng yang terakhir. Ada juga macam-macam cerita rakyat, ada saga, legenda, fabel, mite, jenaka, parabel, dan cerita terbingkai. Yang terakhir ada unsur cerita rakyat, yaitu ada dua ya, yaitu unsur intrinsik, ada tema, alur, latar, lalu ada tokoh dan penokohan, ada juga sudut pandang dan amanat yang terakhir. Untuk unsur ekstrinsiknya, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada dari luar cerita ya, ada seperti politik, agama, aliran moral, sejarah, psikologi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Itu tadi cerita yang akan saya berikan materi yang akan saya berikan kepada siswa. Setelah saya membacakan materi dan siswa jelas, saya juga akan memberikan contoh cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Jadi di sini saya menggunakan media cerita bergambar agar menarik para siswa, karena sekarang para siswa itu kurang menarik jika kita ajak cerita saja tapi tidak ada gambar secara visualnya. Jadi saya mengambil media yang seperti ini, media bergambar, cerita bergambar. Setelah saya menceritakan cerita Maling Kundang, saya menyuruh siswa untuk membedah atau menganalisis dari cerita tersebut yang sudah saya bawakan dari mulai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Seperti itu. Saya akan memberikan tugas sedemikian rupa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.